sudah. Nah mah, misalnya ada orang sakit hati mah, biasanya kan orang yang dizolimi itu doanya bisa dijabah gitu ya mah ya. Nah kalau misalnya kita sakit hati terus mendoakan buruk orang lain itu bisa nggak mah? Salah. Berbalik kepada diri Anda. Jibril mengatakan, hati-hati kalian berdoa. Ketika kalian berdoa yang terkena dampak doa diri kita. Contoh bagaimana Rasul mengajarkan berdoa. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Taif, niatnya akan berdakwah. Ternyata ditolak oleh mereka. Bahkan sebagian penduduk Taif nimpuki Nabi, sejarah mengatakan kakinya berdarah. Mukanya berdarah, giginya ada yang copot, berdarah-darah. Beliau kelelahan duduk di bawah sebuah pohon. Datang Jibril. Ya Rasulullah, bolehkah aku angkat sebuah bukit ini? Buat apa kata Rasulullah? Nimpakan mereka yang jahat kepadamu. Kata Rasulullah, jangan Jibril. Kenapa kata Jibril? Kenapa? Kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka tidak mengenal siapa aku. Saya hanya berdoa kalau mereka tidak beriman, minimal anak turunan mereka beriman kepada Allah dan kepadaku. Jadi kalau ipah ada orang jahat, gue sumpahin biar ketabrak. Gue sumpahin biar dia bangkrut. Itu salah. Ketabrak, bangkrut, yang pertama terkena diri kita. Makanya hati-hati mendoakan orang lain, yang pertama kena dampaknya buat diri kita. Walaupun jahat bagaimana orang, doakan yang terbaik. Ya Allah, mudah-mudahan sadarkan dia. Buka hatinya ya Allah, jadi orang yang baik ya Allah. Itu yang baik. Jadi tidak ada istilah penggunaan kata doa untuk hal-hal yang buruk itu tidak ada ya Maya? Suka yang begini. Misalnya orang ini jahat seperti Ipah tadi, didoakan biar tabrakan. Tuh kan? Doa gua mempan. Salah. Artinya dia berbahagia di atas penderitaan orang lain. Harusnya Anda berpikir, kalau itu terjadi dengan diri saya, mau nggak saya? Enggak pasti mah. Makanya begitu. Baik, siap. Jadi makanya sakit hati jangan dipelihara, tapi dibuang. Dibuang, ya. Tapi ngebuangnya yang jauh ya, biar nggak balik lagi gitu. Maaf, sekali lagi, yang namanya sakit hati, ada yang namanya sakit hati itu obatnya di dalam Al-Quran dikatakan, hati itu ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sakit. Jangan-jangan kita disakiti hati. Lagi ngaji mah kayak orang bener. Iya, bener. Pulang ngaji mah. Iya, kayak orang keder gitu. Orang yang hatinya sakit, kata Allah, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Al-Baqarah 10. Di hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Maksudnya apa? Orang yang punya penyakit hati setiap saat ditarik dengan dua kekuatan. Ditarik oleh malaikat menuju keridhaan Allah dalam surganya Allah, ditarik oleh setan sebelah kiri menuju nerakanya Allah. Coba kalian lihat sinetron. Suka sinetron ada julung, hidung ngabelegedeg, hitam, ngajurung kunung, naonnya ngajurung kunung teh. Hitam, gede, tinggi. Itu gambaran setan ngebisikin jahat. Jelek, sebelah kanan putih, malaikat ngebisikin yang baik. Suka pernah nggak lihat sinetron gitu? Iya, Bang. Sering, Itu gambaran kanan putih malaikat, kiri setan. Itu yang hatinya sakit. Bisa diobati dengan resepnya 3. 1. Tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. 2. Hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, banyak bertaubat atas dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan, teh. Jangan balas dendam, didoain dengan yang buruk. Iya mah, maaf mah, salah mah. Setelah ini kita lanjutin lagi ya Mas Badu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Rumah Mama.